Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, wabil khusus jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Syuriah dan Tanfidiyah Kabupaten Karanganyar yang saya takzimi. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati. Segenap panitia pengajian dalam rangka pelantikan pengurus PAC GP Ansor Kecamatan Jumantoro. Salah didik cerewet. Kecamatan Jumantono yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Jumantono rahimakumullah. Tukulam toro bakule perawan. Perawane ayu bokonge lemu. Hei jamaah Jumantono yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Bersyukur malam hari ini saya bisa datang menghadiri undangan teman-teman PAC Ansor Jumantono. Anggaplah malam hari ini pertemuan bukan sebagai guru dan murid, tetapi antara satu sahabat dan sahabat yang lainnya. Sahabat itu seperti bintang. Dia memang tidak selalu terlihat, tapi dia selalu ada untukmu. Persahabatan bukanlah tentang siapa yang kau kenal paling lama. Iki opo iki? Metu antem nyamuk banci. Persahabatan bukanlah tentang siapa yang kamu kenal paling lama, tetapi tentang ia yang datang ke kehidupanmu, kemudian dia berkata, aku di sini untukmu, lalu membuktikannya. Malam hari ini saya buktikan, iki apa iki? Pengajian tengah sawah kayak. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah ada nyamuk banci masuk kuping saya ini. Enten katembat mboten mlebu kuping cah. Lah ora tongkate Ansor ngongkro kupingku. Baru hari ini pengajian setelah 22 tahun dileboni nyamuk kupingku. Cewek matamu. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita beruntung tinggal di Indonesia yang mayoritas 87% warganya beragama Islam. Dan menurut survei Lembaga Survei Indonesia tahun 2020, dari 87% orang Indonesia yang beragama Islam, 49,8-nya adalah warga Nahdlatul Ulama. Perbandingannya begini, berapa jumlah warga Muhammadiyah menurut LSI? 4,9%. Warga NU 49,8%. MTA nggak ada hitungannya. Maka tadi saya bilang pengajian di Mojogedang, saya dulu agak berselisih pendapat dengan Ahmad Sukino, ketua MTA terkait tahlilan. Lah, saat ini tiangi mboten wonten, sampun sumare. Umpama jenengan kula ajak kirim Fatihah kagem Ahmad Sukino purun napa mboten? Kan biyen Pak Sukino mboten percaya dungane wong urip ditampa karo sing mati. Lah sakniki wonge pun mati. Lah wong NU ndongake apik banget to nggih. Jadi apik banget. Masyarakat Jumantoro mendoakan Ahmad Sukino. Alah cangkeme rondo mesti. Kula ngomong napa jal wau? Jumantoro. Ya maklum kopine rong teko. Kan apik judule. PAC Jumantono
mendoakan dan kirim Fatihah untuk Ketua MTA almarhum Ahmad Sukino sing paling seneng raine cah-cah YouTuber iki lho. Iki tenan kula serius pengen ndongake Pak Ahmad Sukino. Soalnya kula mbiyen tau musuhan, sakniki tiyang mun mboten wonten. Kagem Ahmad Sukino Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditampa apa ora mungkin Ben Sukino WA karo ketua PAC Ansori. Nah, jenggotmu Sriyono. Gelasnya gelas angkringan. Mantep matamu, mantep koyo ngene mantep. Mari kok. Ya kowe lenggo kene ngancane Pak Eko. Sri ana kene wae. Aja mik kowe kene Sri, kowe kene wae ta Sri. Ngeyel tak santet lho. Kowe iki melu Gus Miftah apa Gus Samsudin nih. Alah, ban serok ngawal dukun iki lak ya ora ana ceritane. Nah, 48,9% itu warga Nahdlatul Ulama. Nah, Bapak Ibu, warga negara Indonesia hari ini tercatat 300 juta. 87%-nya adalah Muslim. Berarti sekitar 275 juta orang Indonesia itu Muslim. 49%-nya Nahdlatul Ulama. Berarti warga NU itu nyuwun sewu. Iki baru iki pengajian karo korok-korok kuping iki aku. Gede nyamuk ini iki. Engko cah YouTube enggak judul. Gus Miftah pengajian karo korok-korok kuping. Tak wantem iki. Sesuk niku urutan pertama mlebu neraka niku sinten? Tukang editing. Gawane ngetoki video pengajian ra jelas. Berarti warga Nahdlatul Ulama itu di Indonesia saja itu lebih dari 130 juta. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan sekian besar komunitas warga NU, tapi ternyata kita belum secara maksimal bisa mensejahterakan warga Nahdlatul Ulama. Kalau ngomong soal ritual keagamaan, warga NU nomor 1. Tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Saya orang yang sangat menghargai perbedaan dalam kemajemukan. Saya tahu betul, tahu banyak tentang Muhammadiyah. Karena saya dulu pernah tinggal di lingkungan Muhammadiyah. Tepatnya jadi penjaga masjid, masjidnya orang Muhammadiyah. James Bond, jaga masjid dan kebon. Saya bisa menerima perbedaan yang ada. Bahkan saya bisa belajar bagaimana kemudian Muhammadiyah memanage organisasinya. Ini perlu saya sampaikan supaya apa? Supaya generasi muda Nahdlatul Ulama hari ini seperti Fatayat, seperti Ansor, mampu menjadi pemimpin-pemimpin NU di masa yang akan datang. Amin. Kula lak bedake Fatayat kali muslimat ki lak gampang, Pak Eko. Ora perlu ndelok seragame, cukup ambune. Fatayat ambune parfum, muslimat balsem. Kalau Fatayat itu bentuk tubuhnya masih SDSB, semok depan, semok belakang. Kalau muslimat STNK, setengah tua neng kewer-kewer. Sing ning ngarep ki malah STMM, setengah tua meh mudar. Lungguh ngarep dhewe, tungkake slonjorke pas ning raiku delokon iki. Orang rumangsane tungkake meletek-meletek. Nah, maka kenapa kemudian dikatakan Syubanul Yaum Rijalul Ghad? Pemuda hari ini adalah merupakan pemimpin di masa yang akan datang. Artinya apa? Baik buruknya NU di masa yang akan datang tergantung kualitas Ansor, tergantung kualitas Fatayat, Ibnu, IPPNU hari ini. Sakjanjane lak didelok lebih jauh niku nyuwun sewu. Wong-wong kaya kula niku lak ra payu ning struktural Nahdlatul Ulama. Tapi saya tidak sakit hati.
Saya lebih suka berjuang di kultural, walaupun saya tidak laku di struktural. Nyatanya apa? Mungkin yang hari ini duduk di struktural, belum tentu manfaatnya lebih oke daripada yang kultural. Contoh, Muktamar NU di Lampung. Mungkin gak ada anak muda yang lebih gila daripada saya. Gus, NU panitianya butuh uang kurang untuk panitia Muktamar. Tolong disumbang. Saya sumbang. Saya bikin konser Nahdlatul Ulama di Balai Sarbini. Saya dapat penjualan tiket 2 miliar. Sumbangkan ke NU. Kurang Gus, saya jual belangkon. Lelang belangkon dalam 1 bulan saya lelang belangkon 2 kali. Pertama, gerakan santri asuh di Jawa Timur. Belangkon saya dibeli 200 juta. Saya sumbangkan untuk santri. Muktamar NU di Lampung, butuh uang lagi. Belangkon saya lepas. Belangkon saya pakai 10 tahun. Harga 90.000, saya lelang laku 900 juta. Coba, belangkone wae 900 juta. Piye sarungi? Apa meneh isine? Isine belangkon toh. Sebenarnya saya punya prinsip. Niki lho, caca nom lah pengen larang dia, tak kandani. Kulla syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah, kecuali adab. Kalau adab semakin banyak harganya semakin mahal. Lah kalau kamu pengen menjadi mahal gampang, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit berarti langka, kalau langka berarti antik, kalau antik harganya mahal. Sedikit itu jarang, jarang itu langka, langka itu antik, antik harganya mahal. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kiai jarang kok kiai lonte, ngawur cangkemnya kayak, boh, kok kiai lonte? Barang ki lak titik, jarang, jarang ki antik, antik ki larang. Sing ngurusi lonte titik. Sapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai jarang kok kiai lonte. Lah Gus Miftah kiai jarang berarti kiai antik. Yen antik regane larang. Beda ning Jumantono, murah dinyang. Saya beberapa waktu yang lalu sowan guru saya di Ploso, Mbah Yai Dah Jazuli, Yai Huda, ramanipun Gus Kausar. Gus Kausar niku lak cerita, Bah, lah model kaya Gus Miftah niki pripun, Pak? Yai Dah niku dawuh ngeten, niki bocah-bocah Ansor, supaya kalian itu punya semangat lah kayak saya. Yai Dah niku dawuh ngeten, kudu ana Kiai NU sing model kaya Gus Miftah kuwi. Nyatane nopo? Ruang-ruang publik yang tadinya orang NU tidak bisa masuk, atas hadirnya orang seperti Miftah itu bisa masuk. Saya itu mengkritik dakwanya orang NU ya Pak ya. Bocah-bocah Ansor itu ngono tenanan. Kita itu selalu saja berebut ikan yang sama di kolam yang sama. Tidak berani lompat ke kolam lain, cari ikan yang lain. Kemarin pertemuan Gus dan Ning di pondok saya dalam rangka milad pondok pesantren Ora Aji. Saya bikin acara 3 hari 3 malam, puluhan ribu orang. Malam Sabtu saya konser dengan Denny Caknan dan kajian kebangsaan. Yeni Inka, Denny Caknan, Baginda semuanya tak undang. Masyarakat yang parkir saja dapat uang 150 juta. Serupiah pun saya tidak minta. Malam minggunya saya bikin mujahadah di Gulqoflin. Sriono, minggat neng di kowe. Wow, mulai reso ngaceng kowe delok wae kowe. Malah minggat Sriono ih. Dia tidak percaya diri karena Sriono ompong. Nah, saya mengatakan begini. Kebetulan malam minggunya saya bikin mujahadah. Ada bintang tamu Mas Anang, Asanti, Arsa, Arsi. Yang kebetulan mereka adalah jamaah saya sejak Gus Miftah belum viral. Mas Anang itu udah ikut saya. Makanya jangan kaget kalau dia punya hajat, menikahkan anaknya Atta Aurel yang diminta bantu itu saya. Karena dia ikut saya dari tahun 2013. Jadi Anda salah kalau mengatakan Miftah kenal artis setelah viral. Sebelum viral,
Udah banyak artis yang datang ke pondok saya. Ada Mas Anang, Asanti, Desi Ratnasari, kemudian yang ikut saya itu Ayu Azhari, Nova Eliza, Aura Kasih. Dan sekarang yang terbaru, idolanya orang Jumantono. Siapa? Lucinta Luna. Wahyu le. Pembahasan ngerangkul lagu, busine metu, tungul. Waduh. Oh, tenan gitu. Nah, saya mengatakan begini, Pak. Orang-orang dai-dai NO itu terlalu fokus di kolam yang sama dengan ikan yang sama. Secara internal untuk penguatan Nahdlatul Ulama itu bagus, Le. Tapi, sorry to say, saya katakan, untuk pengembangan Nahdlatul Ulama kepada orang yang belum kenal NO itu tidak bagus. Makanya kemudian apa? Yaidah dawuh, sebelumnya Yaidin almarhum al-Maghfur lah, Kiai Zainuddin Jazuli. Beliau bilang, "Li, pakemmu koyong ini lanjutkan saja." Kenapa? Karena kalau tidak, ruang-ruang publik yang orang NU tidak bisa masuk, selamanya dikuasai kelompok minhum. Dulu saya males untuk kemudian menjadi narasumber di televisi. Sampai kemudian guru kita semuanya, Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau panggil saya, "Le, kalau selamanya acara TV tidak kamu masuki, ya jangan salahkan. Kalau kolam-kolam itu dikuasai oleh kelompok mereka, bukan kelompok kita." Maka kemudian saya menerima ketika harus menjadi narasumber di media televisi. Sehingga nyuwun sewu, ruang-ruang publik yang dulu dikuasai oleh mereka, sekarang kita masuk. Contoh, berita-berita infotainment. Seperti hot celebrity, selebrita, hotspot, acara RCTI Silet. Apa kek? Oh Silet kok, Silet. Ketika ada persoalan-persoalan kekinian, viral, up to date, itu yang dijadikan narasumber orang-orang seperti kita. Saya pengen itu loh, media-media ini kita kuasai. Karena sudah menjadi sebuah kelaziman, dakwah kita di media kalah sama kelompok mereka. Mereka begitu solid, bahkan mereka punya gerakan namanya apa? Sedekah subscriber. Saya ini pembina IC, Asosiasi YouTube Santri Indonesia. Saya punya 250 channel anak-anak YouTube santri. Subscribernya sekitar 6 juta. Coba Anda bayangkan, 250 subscribernya hanya 5 jutaan. Ini nggak banyak bagi saya. Pertanyaannya kenapa? Karena soliditas orang-orang NU itu diragukan. Kelompok-kelompok Wahabi, antara satu ustadz dan ustadz yang lainnya, saling mendukung. Umpamanya anak ustadz tolong channel beliau, ayo di subscribe, tolong di follow. Coba Anda lihat, orang NU itu kalau ada yang maju justru dimusuhi bersama-sama. Saya kasih contoh, fakta. Dulu Raffi Ahmad ngaji sama saya. Sempat kita sama-sama punya job jadi bintang iklan kopi. Saya, Raffi, Nagita. Raffi mulai ngaji sama saya. Orang-orang NU bilang apa? Ah, Miftah sok ngartis. Kemudian apa? Saya agak menjauh dari Raffi Ahmad. Yang terjadi apa? Raffi Ahmad diopeni sama orang Wahabi. Ustadz Khalid Basalamah yang berbeda pendapat dengan saya soal wayang sebelum Ramadan. Begitu Raffi digandeng Khalid Basalamah, orang-orang NU bilang, "Loh, kepiye to Gus? Kok Raffi Ahmad digandeng karo orang Wahabi? Kuwi yo goblokmu. Aku gandeng karo artis mau arani sok ngartis sampai tisune telat. Ya maklum anggarannya pas-pasan. Begitu dia kita tinggalkan digandeng oleh orang Wahabi, kita pusing, Mas. Maksud saya apa? Ini PR bagi teman-teman Ansor. Ayo tole, dadi wong NU ki sing kompak. Bukankah kemudian kita diajarkan tagline Nahdlatul Ulama, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ayo berpegang teguh. Saya ingat betul, tahun 2021, Gus Miftah memberikan kajian kebangsaan di Gereja Bethel Indonesia Jakarta Utara. Di gereja aman. Keluar dari gereja, dibantai habis-habisan.
Saya bilang begini, kalau yang bantai saya orang Wahabi, orang-orang yang memusuhi saya, maafi muskilah, never mind, it does not matter. Bahasanya orang Jumantono, no what, ora popo. Tapi yang terjadi apa Bapak Ibu? Yang ikut membantai saya justru teman-teman NU sendiri. Gara-gara kesalahan saya membaca kitab Mausu'ah, beberapa kalimat salah saya dibantai. Ketika mau saya hapus postingan itu, guru saya Habib Lutfi dan bapak saya mengatakan begini, jangan kamu hapus, Li. Kenapa, Bah? Kamu akan tahu mana yang benar-benar sahabatmu, mana orang yang hanya cari muka dari kamu. Dan ternyata terbukti. Maksud saya Bapak Ibu rahimakumullah, bukankah kemudian kita diingatkan afdholul amali bil jamaah. Amal itu paling baik dilakukan secara berjamaah. Kita yang punya dalil, tapi kita yang mengingkari dalil itu. Kita lihat ketika Kanjeng Sunan Kalijogo bikin Masjid Demak, proyek murni Kanjeng Sunan Kalijogo. Beliau tidak egois. Semua wali dilibatkan bangun Masjid Demak. Sehingga apa? Dari Cirebon kirim kayu, dari Ampel kirim kayu, dari Jepara, dari Kudus kirim kayu. Apa yang pengen diperlihatkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo? Beliau mampu bangun masjid sendiri. Tapi beliau ingat al-ittihadu asasun najah. Bahwa persatuan merupakan asas dari kesuksesan. Wali Songo, sing kondang sektine, kondang alime, kondang hebate. Bangun masjid bareng-bareng. Kiai saiki gus-gus sakniki nyuwun sewu. Yang saktinya diragukan, hebatnya diragukan, alimnya diragukan, viralnya diragukan. Karepe opo-opo dewe, semua orang dianggap kompetitor dan musuh. Ayo. Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman kui goblok. Kenapa? Badannya besar, bajunya es. Luweh goblok meneh nganggo sempak ning njaba. Sing paling goblok sapa? Sing delok. Ngopo ana wong goblok malah mau delok? Saya itu bersyukur. Pak Eko ngeten nggih, awakmu ya berjuang ling gawe pondok pesantren. Abah ngerti. Awakmu tak kandhani. Tahun 1987, usia saya baru 6 tahun. Saya lahir 81 di Lampung. Saya punya bapak asli keturunan Ponorogo. Yang dari dulu saya nggak pernah mau nyebut siapa nasab saya. Tapi orang-orang itu selalu bilang, bocah kok nasabnya ra jelas. Sing ana Gus dina iki tak kandhani le. Saya terang-terangan wae. Kalau kamu mempunyai nasab yang besar, kamu bangga-banggakan seharusnya kamu malu. Kenapa saya katakan harus malu? Kamu membanggakan mbah-mbahmu. Mbahku orang hebat, orang ampuh. Tapi di saat kamu membanggakan mbahmu, kamu bukan siapa-siapa. Apa yang kamu banggakan? Mbahku orang hebat. Sementara di saat kamu membanggakan mbah-mbahmu, kamu belum memberikan sumbangsih apapun kepada Nahdlatul Ulama. Kepada kehidupan, kepada kebangsaan, kepada organisasi. Apa yang kamu banggakan? Bu, wallah. Saya dulu mau dipek mantu sama kiai ampuh, sama kiai terhormat, sama kiai hebat, sama kiai terkenal. Miftah, tapek mantu. Saya mikir, saya langsung pulang istikharah. Makanya bocah-bocah nomle lakuin di pilihan satu di antara dua istikharah. Aku rabi A atau B. Tapi ingat, sebelum istikharah pastikan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan istikharah loro-lore belas ra gelem karo kowe. Merongos kowe tak kandhani. Istikharah kamu angkat tangan. Ya Allah, di hadapan, kamu bilang, di hadapanmu, kamu bilang sama cewekmu, di hadapanmu, aku malu memandang wajahmu. Tapi di hadapan Tuhanku, aku tidak malu menyebut namamu sebagai calon istriku. Wah, ngono. Kok wis mau istikharah kowe ra mantep malah bojone digondol karo wong. Pakai quote-nya Gus Miftah. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Modiar. Aku kira ngomong ke NU-an mesti aku semangat. Sebab wong NU iki dadi apik tenan, dadi juara tenan. Nggih napa mboten? Nggih. Lah sampai lho Pak Eko, ana kiai,
Ojo melu-melu Miftah. Miftah kayak PKS Muhammadiyah. Ya Allah. Ki cangkem kok bosoke kaya ngene to iki. Kaya ngene kok PKS iki lho. Lak lonte ki memang tak openi, lak PKS ora kok dadakno aneh-aneh. Kula niku ngurusi lonte wis 23 tahun, Bu. Tapi nggak pernah sekalipun saya memanggil mereka lonte. Kan ra mungkin aku pengajian para lonte rahimakumullah, ya ra mungkin. Kok keting aku. Mumpung kopinya panas, harus diminum. Ya Allah, gelasnya kepala jenggot. Mari kita ngopi. Kenapa? Karena hidup harus penuh ekspresi, bukan halusinasi. Ibu-ibu belajar dari kopi, tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Ora kaya raimu, diputih-putih. Wah, salah set bro, manis. Aku kopinya pahit cok. Wah, manis. Alah. Berkaya Pak Eko. Kalau kira ngombe kopi manis niku berpotensi saya menjadi terlalu manis. Sandat mateng loh yu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini pengajian yang paling komplit. Anak kopi, teh, banyu putih, degan, cotton bud. Oi, kopi pahit. Sriono. Jadi ngeten. Kenapa kemudian ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu? Wong konsepnya jelas. Imam kalau mau sholat, dia disunahkan kemudian tengok ke belakang melihat shaf dan barisan jamaahnya sambil mengucapkan kalimat yang disunahkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi. Sawu sufufakum fis sholah. Rapatkan, luruskan shafnya di dalam sholat. Ini berarti apa? Perintah persatuan. Kalau tadi kelingan, ono kiai desa wong NU, anaknya rambutnya gondrong, keriting. Begitu mulai dari kota, rambutnya menjadi lurus. Anaknya takoni, Dek, kok rambutmu udah dilurus, mau apa? Oh, wala Pak, rambut kulo rebonding. Rebonding ki apa? Diluruskan. Oh, akhirnya pas Jumatan, bapaknya ngimami sholat, tengok ke belakang. Para jamaah tolong, softnya di rebonding. Jamaah mikir, kok rebonding? Ana sing jawab kerimbat mawon, Pak. Nah, tahun 87 saya itu ingat betul, Pak. Saya diajak sowan sama bapak saya, Miftah bin Muhammad Muradi, bin Muhammad Usman, bin Muhammad Boniran, bin Muhammad Jalal Iman, bin Kiai Karyonawi, bin Nyai Madarum, bin Kiai Ilyas, bin Muhammad Besari, bin Anom Besari, bin Abdullah Mursad, bin Raden Demang, bin Pangeran Demang, bin Ratu Jekulo, munggah sampai Brawijaya 5. Kula ngomong mbahmu ampuh, mbahku yo ampuh kok ngopo. Tapi saya malu ketika ngomong mbahku ki sapa. Soalnya apa? Mbahku ning Ponorogo, Mbah Muhammad Besari, Mbah Hasan Besari, duwe muridnya ampuh-ampuh, termasuk Ronggo Warsito, termasuk Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya. Lah muridku sapa? Maka saya malu kalau ngomong mbah. Maka ketika saya dipek mantu sama kiai besar, saya bilang, mboten kiai, setelah saya istikharah. Kenapa? Waktu itu saya mikir, Bu. Kalau saya dipek mantu wong ampuh, aku dadi ampuh. Orang akan mengatakan, lumrah Miftah kae ampuh, wong duwe maratuwa ampuh. Tapi kalau saya tidak bisa ampuh, orang akan bilang, halah, duwe maratuwa ampuh kok mantune ra iso ampuh. Maka kemudian saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya nggak usah jadi menantunya orang ampuh, jadi mantune wong biasa wae, bila perlu gampang tak apusi. Golek maroto sing biasa-biasa wae le. Akhirnya tenan, marotoku gampang tak apusi. Begitu aku rabi langsung mall 5, madep mantep mangan melu marotua. Akhirnya M10, madep mantep mangan melu marotua muring-muring, menantu meneng mawon. Akhirnya M15, mantep mangan melu maratua muring-muring, menantu meneng mawon, maratua mati, menantu melu marisi.
Moro tuaku jawab, "Hei Miftah, nopo Pak?" "M1." "Nopo?" "Matamu." Saya tolak, Pak. Begitu saya diajak bapak saya ke Blitar tahun 87. Bapak saya itu mondok temannya Gus Maksum. Kediri, Lirboyo. Sampai Blitar, ketemu macan panggungnya Jawa Timur. Kalau kiai-kiai sepuh pasti perso, Pak. Syekh Yusuf Yasin Blitar. Yang sepuh-sepuh perso nggih, Mbah Yasin Blitar. Niku macan panggungnya Jawa Timur, Pak. Begitu beliau turun dari panggung pengajian seperti ini, beliau turun, lihat saya. Nyuwun sewu Pak Eko. Ndasku dicekel ngoten iki, kali Mbah Yasin niku. Aku zaman kaya nggo peci Pak Eko, ngomong pamane ngoten iki. Niki polisi sing paling apik, sing bendina gelem ngaji ya Pak Eko iki. Muga-muga nasibmu ora kaya Sambo ya Le ya. Saiki Sambo wis sipil kok, wis dipecat kok. Tapi jenengan ya sing fair. Kula duwe kanca polisi anake mlebu sekolah dilokke karo kanca-kancane Sambo, Sambo, Sambo. Ya kan ra kabeh polisi kaya Sambo. Kesalahan Sambo itu kesalahan personal oknum, bukan polisi secara kelembagaan. Dadi lah jenengan ngecap kabeh polisi kaya Sambo kuwi salah. Tapi kula nggih pesen ngene kanca-kanca polisi. "Hei Pak Polisi, kemarin polisi mengawasi masyarakat. Hari ini masyarakat mengawasi polisi. Maka saya minta polisi supaya jujur, jangan ada rekayasa di kasus Sambo. Jujur, nggih napa mboten? Jujur iki ana loro, jujur ayam dan jujur kacang hijau. Salah, bubur iki sing manah kalau bubur. Kula zaman niku, umur kula 6 tahun apa 7 tahun kula lali lah. Ndas kula niku dicekel kali Mbah Yasin ngoten iki. Bapak kula samping lungguh teng samping kula, Mbah Yasin ngendikan ngeten Pak Kiai. Pak Mur, Mbah Yasin. Anakmu ki esuk cangkeme dadi. Dadi kula tahun 80 itu dicangkem-cangkemke kali Mbah Yasin. Anakmu ki esuk cangkeme dadi. Kiai-kiai sepuh seneng karo bocah iki. Tapi oke bocah-bocah nom sing ra seneng karo bocah iki. Lah ternyata kok tenan. Tenan. Kula niku kiai-kiai sepuh niku kula meh cedak sedanten. Jenengan sebut sinten? Almarhum Al-Maghfur Mbah Demyati Rois, Kendal. Beliau sedo sing ngeduk makame kula. Karena hari itu kebetulan saya pengajian di Pati, jam 1 saya pulang ke Semarang, karena paginya saya mau berangkat ke Jakarta, saya diundang oleh Presiden Jokowi untuk berbicara ekonomi berkah di acara ulang tahun emas HIPMI di JCC Jakarta. Jam 1:30 saya dikabari Mbah Dem sedo. Mbah Dem niku nyuwun sewu. Niki sampean supaya orang gampang remehke wong li. 2 tahun yang lalu Mbah Dem niku sakit. Gus Alam putranipun Mbah Dem telepon kula nangis. "Gus, nangis." "Loh, kok jenengan nangis napa, Gus?" "Abah niku pun sakit 14 hari, enggak keluar dari rumah, enggak keluar dari kamar. Badannya panas. Terus wonten dawuh, Gus. Umi tadi dawuh, mbok Gus Miftah kon tindak mriki." "Lah napa, Gus?" "Abah Dem niku bendinten mirsani YouTube Gus Miftah. Sopo ngerti Gus Miftah tindak mriki dadi obate simbah mari." Tanpa berpikir panjang, Bu, kula telepon kanca-kanca patwal polisi, saya berangkat, semua jadwal saya cancel, saya berangkat ke Kendal. Kowe lara kaget aku ngombene kapan? "Jantungmu copot?" "Iya, kan kamu kayak pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati." "Iya." Kotak infak engko ngenteni selawatan karo aku ora kesusu. Kowe iki ngundang ngaji apa ngundang aku kon golek kotak infak? Ngosek sabar. Banser sabar, Ser. Lungguh dhisik, Ser. Apa-apa to? Iki rasa ngadeg ngono gitu. Mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu, tahu? Insya Allah aku mlebu surga dikawal karo Banser. Amin. Banser kan tugasnya survei lokasi. Jadi saat durunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo Banser. Surgane siap, kiai ini mlebu, Bansere metu meneh.
Iki bansur lemu men to cah iki. Aja lemu-lemu le. Sanggon-kon aku matur, wong lanang ki lak wetenge gedhe biasane manuke cilik. Paling dibuka katoki sini kaya pentil. Ngono ki bansure jawab, "Nggih, Bah, kaya pentil tapi pentil tronton." Akhirnya kula sowan Mbah Dim. Mungkin riyen kotake Rifat mungkin riyen deh. Begitu kula sowan Mbah Dim, jam gangsal kula dugi mriko. Mbah Dim niku nyuwun sewu, pundak kalian mun dicekeli kalih keluarga. Pokoknya seluruh badan niku ngendikane sakit, njaluk dicekeli. Mriki, tangan, suku. Kula sowan, kula nangis. Panasnya lebih dari 40 derajat. Ya Allah. Tapi aneh nyuwun sewu. 14 hari tidak mau keluar kamar. Gus Alam niku matur, "Bah, Gus Miftah adeng sowan mriki." Miftah sopo? Miftah YouTube. Akhirnya beliau baru mau keluar dari kamar. Adus, mandi, keluar di ruang tamu. Enggak mau di rumah sakit, mboten kersa dahar, mboten kersa ngunjuk obat. Sampai kemudian waktu maghrib datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebetulan saya pas puasan Daud. Kula niku diparingi enteng kali Gusti Allah saged Daud dari tahun 2015. Sedina poso, sedina mboten. Termasuk Ramadan wingi kula nggih Daud. Sampai bojoku iki matur ngaten, "Beb." Saya jawab, "Iya, say." Saya itu bukan sayang sih, syaitonir rajim. Kok jenengan iku poso-poso mon kurang nopo to? Poso mahasiswa kuliah, santri wis tirakat kok sakniki tirakat terus. Jawaban kula sederhana kok, Bu. Ora ana wong mulya tanpa rekoso, ora ana wong mulya tanpa tirakat. Umpama sakniki kula mun dianggep mulya, napa kok kula tasik gelem rekoso, gelem tirakat? Kula mung nyuwun dumateng ngarsanipun Allah, sinten kemawon anakku, santriku, jamaahku, muga-muga pikantuk kamulyan merga rekosoku. Kula wau mriki niku kesusu, kula buka, anak kula pas ulang tahun, urung rampung buka wis dikandani santri kula, "Bah, mangkat teng Karanganyar." Kurang apa coba cintaku padamu? Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jajalan. Begitu adzan maghrib, Ibu Umi Dim dawuh, "Guse buka riyin." Akhirnya kula buka, kula matur, "Bah, kula purun buka ning syarate siji. Abah Dim kersa dahar napa ngunjuk?" Langsung dawuh Abah Dim apa le? "Aku pengen ngombe degan kaya Gus Miftah." Setelah sekian lama mboten ngunjuk, akhirnya Mbah Dim ngunjuk degan. Kiai niku sing mentradisikan degan ning dhuwur panggung sapa le? Aku. Saiki wong kabeh melu njaluk degan. Mbiyen ra ana degan munggah panggung ki ra ana. Mila degan ki sing mulyake aku tak kandhani. Ora kok aku dimulyake karo degan, degan tak mulyake. Soalnya kula minuman-minuman sing bangsa-bangsa kemasan, bangsa soft drink, soft tech niku kula ra doyan. Akhirnya ngunjuk Pak kok. Ngunjuk, kula buka. Kula buka mangan es campur. Abah Dim ngendikan apa? Aku pengen mangan es campur kaya Gus Miftah kae. Dahar setelah 2 minggu. Jam 7 kurang saya masuk kamarnya Abah Dim, saya sholat maghrib. Sampai setengah 8 saya keluar. Kembali menjadi Mbah Dim. Subhanallah. Yang tadinya panas turun menjadi 37 derajat. Akhirnya beliau berangsur-angsur sembuh. Mbah Yaidin Ploso mireng cerita menika dawuh kula. Miftah, rene kowe jerene bar nambani Mbah Dim. Sampai tiba sedone. Beliau sedo malam Jumat tanggal 10 Juni jam 1.15 menit, jam 1.13 menit. Niku dina Kemise janjian kalih kula. Abah, kula benjang sowan, ajeng ditampa jam 5 sore. Jam 5 sore dina Kemis, tasik mirsani YouTube kula dalune beliau sedo. Sampai kadang-kadang Gus Alam ini kurang ajar. Nembe mirsani YouTube Gus Miftah, kali Gus Alam dipindah mirsani YouTube Gus Bahak. Kadang-kadang dawuh Mbah Dim napa? Ojo diganti kaya Gus Bahak.
Lah kaya Gus Bah aku wis iso, kaya Miftah aku ra iso. Ra iso misuwe maksude ngono. Nek Pak Kiai lan delok kula misu aja kaget Pak Kiai. Kula haule Mbah Wahab Hasbullah sing dulaku ya lal watan ya lal watan ya lal watan. Kula ngaji sing rawuh Pak Presiden Jokowi, Pak Kiai Mustamar, Bu Khofifah, kiai-kiai kathah. Ngaji 40 menit kula ngempet mergo sing rawuh wong-wong istimewa kula ra misuh belas. Rampung ngaji diparani kalau Pak Kiai Hasib pengasuh pondok pesantren Tambak Beras. Gus, napa Kiai? Aku gelo karo awakmu. Lah napa Kiai? Mosok ngaji 40 menit belas ora misuh. Langsung aku batin diancuk. Kula iki lak misuh mesti fasih, Bu. Soalnya kula ngerti ilmu tajwid. Jadi makharijul hurufe pas. Panjang pendeke pas. Bila perlu misuh nganggo qalqalah. Dancuk. Rondone kalau. Lah maksud kula napa Bapak Ibu? Bahwa Allah menakdirkan kiai-kiai wabil khusus kiai Nahdlatul Ulama itu punya spesialisasi masing-masing. Toh kemudian kita diingatkan falikulli syai'im maziyah. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Ada nih. Lah bahasa kula napa? Falikulli syai'in pak-pakun. Oi, kopi pahit endi? Suwe banget nih. Lali bro. Ketoke gase entek iki. Falikuli sayin pak-pakun. Semua orang itu punya pak-pak masing-masing. Maka sajanjane kula matur, kita itu harus belajar dari para dokter. Dokter ini kan pede. Berani mencantumkan keahliannya apa, spesialisasi apa. Coba, berani nggak kiai seperti itu? Coba Pak dokter nih kalau Pak. Dokter spesialis THT, telinga. Kalau yang lucu di konco, spesialis THT uangnya malah budek. Spesialis jantung, spesialis matamu, spesialis gigi, spesialis penyakit dalam, spesialis penyakit kelamin, dokter Sriono umpamanya sini gini mau loh. Lah napa kok kiai rawani Pak? Kudune kiai wani no, falikuli sa'i maziyah kok. Kiai berani mendeklarkan diri sebagai spesialisasi apa? Umpamanya Gus Bahak spesialis tafsir Quran. Umpamanya Kiai Said spesialis tasawuf. Sehingga kemudian apa? Jamaah itu kalau mau ngundang kiai tergantung tema dan materi yang pengen diminta. Oh, aku pengen ngaji Quran, ya ngundang Gus Bahak. Aku pengen ngaji kitab kuning, ngundang Gus Koyum. Aku pengen ngaji ilmu tasawuf, ngundang Kiai Said. Sehingga kemudian apa? Umat tercerahkan dengan kiai sesuai dengan spesialisasinya. Lah, NU niku gudange, Pak. Ono ahli tasawuf kaya Kiai Said, ono ahli Quran kaya Gus Bahak, ahli kitab kaya Gus Koyum, ahli maksiat kaya Gus matur nuwun. Presiden para pendosa. Rakyatnya sapa ya raimu kuwi kok dadakno gaya. Nah, kopi ini rata kok. Pelit biang ati Sriono. Ndang Balio. Nah, maka nyuwun sewu. Hasanah inilah yang kemudian perlu kita pertahankan. Tapi syaratnya mung siji. Apapun perbedaan di antara kita, ayo akur. Mbah Dim niku mbelani kula nganti napa, Pak? Almarhum Mbah Dim niku. Mang Tangklet kaya Gus Alam putranipun yang sekarang meneruskan Al-Fadl wal Fadilah. Beliau mengatakan begini, qalilum minal yakin khairum min kasirin minal ilmi wal amal. Dua tidak tapi yakin, kuwi mantep. Beliau bilang apa? Miftah ke ra ngalim.
duwene mung titik tapi hasilnya maksimal. Saniki kathah tiyang alim duwene kathah tapi hasilnya mboten maksimal. Nyatane Miftah duwene titik maksimal. Berapa Pak Eko yang sudah masuk Islam melalui Gus Miftah? 230 orang. Kowe sing gawene nyangkem tak takon, kowe ngislamke wong pira? Blas. Kula wingi teng Madiun, kajian kebangsaan, moderasi beragama dan bernegara yang happy dan menyenangkan bersama Gus Miftah. Tanya jawab, ketua OSIS maju. Anak usia 17 tahun, agama Buddha. Dia tanya, bagaimana pandangan Islam terhadap kepemimpinan yang berbeda agama? Saya jawab bla 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 bla, turun panggung ke ruang transit. Ketua OSIS mendatangi saya. Bah, boleh nggak saya masuk Islam? Kenapa, Nduk? Saya terkesan dengan jawaban Gus Miftah bagaimana menghargai orang yang berbeda agama. Ketemu kulo 10 menit masuk Islam. Sisuke moro teng hotel, kakaknya dibawa, bah nyuwun sewu. Yang masuk Islam tidak hanya saya, kakak saya juga ikut pengen masuk Islam sama Gus Miftah. Maka saya bilang sama Deddy Corbuzier, hei botak. Loh nyatanya botak apa? Deddy Corbuzier itu orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Saya bilang sama dia, hei Mas Deddy, orang non-Islam tidak membaca Qur'anmu, tidak membaca hadismu, tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu pengen orang non-Islam tertarik dengan agamamu, perbaikilah akhlak dan perilakumu. Melebihi Islam, Bu. Saya orang dari Canberra, Australia. Nggak kenal saya sebelumnya. Dia jauh-jauh datang dari Australia. Antonio Sekodori. Ke Jogja dia bilang ketemu saya ke pondok. Bulan Oktober 2019, 4 bulan setelah Deddy Corbuzier masuk Islam. Dia bilang sama saya, hey, Syekh Miftah, I will to be a Muslim. Why? Saya bilang, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. But why you will to be a Muslim? Mesti otakmu ra nyandak ta we, ra nyandak gitu. Untuk bahasa Inggris ki gampang li. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku tiba ketebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock. Jam tangan rusak, clock. Kucing bahasa Inggrisnya apa le? Cat. Kucing sikile papat, cat biyen. Kamu pengen masuk Islam? Yes. Alasan kamu apa? Apakah kamu tahu Islam itu bagaimana? No, tidak. Pengen lebu Islam tapi mboten tahu Islam itu apa. Kok Srionone berubah? Srionone rapede minggat Srionone. Ki pahit le. Ya, ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Tapi bohong. Yang ngono wong yang ganteng tutupe pink jan. Sing juga lawemu iki lho. Mesti manuke cilik. Acen Jumantono ngundang Gus Miftah, ban seri lemu tur gagah, ana gajah dolan ning belik, ban ser gagah manuke. Kok kayak I love you full Banser. Mila Banser dinyek wong aku ora trimo. Soalnya saya itu fansnya Banser. Lho aku wingi ngono. Banser polisi TNI, sing hebat sapa Banser? Polisi TNI meh kabeh SK-ne mlebu bank. Banser ora ana SK-ne sing ning bank. Soalnya apa? SK-ne ora payu. Saya mau utang, Pak. Boleh? Apa penjaminnya? SK Banser matamu. Payu le. Aku lah yakin Banser niku mlebu surga dhisik dhewe. Insyaallah mangkat bar pengajian.
I love you full. Lo banter iki deloken lho. Nganggo seragam ya kudu melu latihan pendidikan. Seragam tuku dhewe, mangkat pengajian dhisik dhewe, ngatur jamaahe, ngawal kiyaine. Salah-salah dikeplaki karo komandane. Panitiane lali rokoke tak kandhane. Apa-apa le. I love you full lho kok. I love you too. Ojo kowe lanang kok rupamu I love you too. Nah, maka saya pengen malam hari ini bagaimana sebenarnya kita mengabdi kepada Nahdlatul Ulama. Saya mencatat ada beberapa tipe orang kepada Nahdlatul Ulama. Nah, bagaimana itu? Ayo selawatan di sini. Ayo. Selawat. Ora dolanan HP we. HP ini cross yang gaya. Masih iki pecine NU lho. Sing pecine NU tak dongake mlebu surga. Amin. Pecine. Ini suami istri. Kok duduknya berjejeran? Iya. Kalian berdua itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan sih tapi nggak pernah jadian. Iya. Mbak siapa namanya? Firna. Masnya masih apa? Hah? Widodo. Widodo karo Firna iki beda pemikiran. Widodo mikir Firna, Firna mikir aku. Iya. Yo selamatan yo. Shallu ala Nabi Muhammad. Jaluk lagu nopo? Joko Tingkir. Pak polisi ini jaluk Joko Tingkir ya wis ora apa-apa. Saben malam Jumat bojoku angel digugah. Tak tinggal patroli, ojo lali golek LC. Yo. Ya Joko Tingkir yo. Pak polisi ini jalan Joko Tingkir. Iki ngopo? So action urung. Ring. Aja ndangrutan banget melodine wae, melodine tok wae. Kuwi ditambahi karo iki apa jenenge darbuka. Tabun darbukamu koyo ngomong dhisik. Kowe nabun jajal. Kok yo lemu men iki wah. Joko Tingkir tapi siire kula ganti nggih. Ora apa-apa Pak Eko, nyanyi Joko Tingkir ki yo ora apa-apa. Wong ku yo gara-gara lagu Joko Tingkir saiki wong malah ngerti Joko Tingkir ki sapa. Siapa yang bilang penistaan? Enggak ada. Penistaannya di mana coba? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet. Justru bener. Zamane Joko Tingkir anane mung dawet. Sing salah ki Joko Tingkir ngombe boba, wi rong ana. Loh, urung ana. Joko Tingkir ngombe milsik, urung ana. Lah kamu bilang ngombe dawet penistaan. Kowe bakal diprotes kalau bakal dawet. Salahnya di mana orang minum dawet? Ayo harepe ngopo? Meh ngombe dawet, ngombe boba, ngombe kopi mbok men to. Kok dimasalah? Kayak biasa mawon lah. Ora apa-apa. Niku mboten menghina. Justru kula seneng kali si Percil kan takon kula, "Bah, kula diseneni wong gara-gara lagu niki, Bah." Terusno Cil, kowe melu wabah. Mboten napa-napa, Bah. Ora apa-apa. Kowe ora ngenyek kok. Malah sekarang akhirnya orang penasaran Joko Tingkir niku sinten. Akhirnya alhamdulillah Joko Tingkir dadi terkenal. Ya ngono wae kok repot. Joko Tingkir ngombe dawet, ora tau dikir endase mumet. Ngiyup ning uwit karo ngombe dawet, ora duwe duit endase mumet. Sopo? Sriyono. Salaman minggat. Ini vokalisnya siapa vokalisnya? Mbak Iya, Firna vokalis. Cie, Mas Fit delokke wae, cie. Widodo, kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Iya. Mutar wit. Sholawat Joko Tingkir versi merah putih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah
ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Dipasken adane le. Apa diganti bojo galak? Kowe ngerti lah bojo galak kuncine apa? C. Salah. Bojo galak ke kuncine sabar lan tawakal. Lah kudu nganggo kunci bojo galak kuncine linggis ya. Ngepruk cangkeme bojomu. Iya iso rung. Nadane dipaske cangkem kuwi mau lho. Dadi kowe sing melu cangkemku, ora aku sing melu tanganmu. Kowe mau makan ngaji nguyuh cewek apa ora? Firnan deloke Pak Eko, ciye naksir polisi, ciye. Alah kok gua ya ora usah ngangeng wae. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna infake mlaku rapopo. Yuk yang punya lampu semuanya dihidupkan malam hari ini untuk Jumantono. Semuanya HP-nya diangkat, flashnya dihidupkan. Ayo yang di belakang semuanya diangkat. Belum semuanya ini. Ulangi le. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Lampu panggung yang atas dimatikan saja mas. Ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala habibillah. Tawassalna bibis wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin, ala yasin habibillah. Tawassalna bibis wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah
Yasin Habibillah. Joko Tingkir wali Jawa, murid Sunan Kalijaga, wis masur ing Nuswantara, dadi wali ya dadi raja, dadi wali ya dadi raja. Salatullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin, ala Yasin. Legendane Joko Tingkir, Joko gagah sregep dikir, statuse yatim piatu, bisa sukses krana mituhu, bisa sukses krana mituhu. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Ngabdine ing Demak Bintara, banjur terus diangkat dadi raja, misine nyebarke agama, agama Islam, agama mulya, agama Islam, agama mulya. Salatullah salamullah habibillah, sallu ala Nabi Muhammad. Mangan kuaci tuku mesin kat